Deklarasi Nasdem, FPI, dan alumni PA212 malah tolak pencapresan Anies. Kok bisa? Surya itu paling lama di luar negeri itu bukan Natal dan Tahun Baru. Dia paling lama itu 1 Ramadan sampai 1 hari menjelang Idul Fitri baru ada di Jakarta. Jadi sebulan itu Ramadan ada di luar. Musafir dia. Ya. Kenapa? Musafir berarti boleh nggak puasa dong, Pak? Iya. Ini adalah waktunya untuk bernegosiasi, berdiskusi, dan memutuskan keputusan penting gitu kan. Tapi kenapa beliau memilih ada nun jauh di sana gitu? Kebetulan Pak SP dalam persinggahannya setelah check up, lalu ada Pak LBP, yang bertemu saja biasa, bertemu para sesama tokoh bangsa toh. Nanti kan bayar fidyah kan. Loh, itu memang itu real kok. Iya benar Bang. Oh iya gitu Bang, itu. Iya. Jadi Bang Surya itu ada di Indonesia 1 Ramadan. 2 Ramadan dia ada di luar negeri, apa London, apa Amerika. 2 hari menjelang Id, karena dia ada open house, makanya dia datang. Oh, nggak ada yang spesial apa misalkan pesan-pesan dari Pak Jokowi disampaikan oleh Pak Luhut gitu Bang? Bicara umum-umum saja, jadi tahu saya mereka itu bicara banyak soal bagaimana pemulihan ekonomi, bagaimana memperkuat investasi, dan yang lama, yang makan waktu. Nah, kalau orang di luar negeri kan musafir. Ya, musafir berarti tidak wajib puasa. Terus kalau dia karena sakit dia nggak bisa mengganti puasanya, nah dia mungkin bisa bayar fidyah. Itu nggak masalah. Ini fatwa nih. Itu saya nggak tahu. Kalau bilang nggak ada masalah itu kan ahli-ahli fikih yang harus jawab. Bukan maksudnya Check up di Jerman, kemudian beberapa kota, beliau ke London ya ketemu itu. Jadi ini pertemuan yang memang diatur setelah mau bayar numbersnya kan nggak masalah. Ya, itu kan itu urusannya majelis tarjihnya Muhammadiyah dengan majelis fikihnya NU lah. Maksudnya Budi itu membayar fidyah ini bukan masalah buat Bang Surya. Oh, nggak kecil kali. Sembari ketemu di sana, lalu ada semacam bisikan-bisikan juga di London apa di Paris ya? Begitu pulang-pulangnya ketua umumnya diganti tuh. Ada juga sebelumnya gitu, ketemu makan-makan gini juga nih, ya kan? Ada juga gitu. Korban silaturahim ini Enggak bukan. Dua kalau orang selevel Pak Luhut Nggak mungkin. Sebentar dulu, kalau orang selevel Pak Luhut dan Pak Surya duduk ngopi saja nggak ngomong apa-apa, itu pasti ada implikasinya bagi kebaikan masyarakat. Jadi apakah ada kemungkinan? Ya sangat ada, tapi kita nggak tahu persis. artinya apa kalau sekarang ini kan bukan 1 Ramadan, iya dong? Iya, artinya apa? Iya. Tahun baru Natal, katanya nggak biasa Bang Surya ada di tahun baru dan Natal Di luar negeri sebentar aja Pak. Koalisi bisa bubar kalau salah satu anggota koalisi memaksakan kehendaknya. Peniat Nasdem pastikan koalisi bubar jika PD paksakan AHY jadi capres Anies. Itu saya kira cuma di negara komunis yang terjadi. Jadi ya ini kan lama sekali ini gitu lama loh. sekali. Mungkin sakitnya dalam. Bukan sakitnya parah, sakitnya dalam. Deklarasi Nasdem, FPI, dan alumni PA212 malah tolak pencapresan Anies. Kok bisa? Bingar kontestasi politik belakangan ini ternyata mencuri perhatian tokoh Front Pembela Islam, Novel Bamukmin. Lama tidak muncul ke hadapan publik, Koordinator Humas Persaudaraan Alumni PA212 itu menyampaikan pandangannya untuk tidak mendukung deklarasi capres dari Partai Nasdem yang mengusung nama Anies Baswedan. Kami tidak mendukung deklarasi Nasdem, takut memecah belah umat, kata Novel Bamukmin yang juga Wakil Ketua Advokat Cipta Tanah Air itu lewat keterangan tertulisnya di Jakarta Selasa 4 Oktober. Lelaki yang karib disapa Habib Novel itu membeberkan sejumlah alasan kenapa pihaknya tidak mendukung keputusan politik dari Partai Besutan Surya Paloh itu. Pertama, Novel mengaku pernah menjadi motor pelaporan kader Nasdem yakni Victor Laiskodat saat ini menjadi Gubernur NTT atas tuduhan penistaan terhadap agama Islam. Kami dari Spirit 212 sampai 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai Nasdem terkait masalah ini, ujarnya. Novel juga menaruh kecurigaan Nasdem terkait kerjasama dengan pihak luar yang ikut memframing berita FPI dengan narasi aksi anarkis secara berulang-ulang.
Yang bikin kesal menurut Novel adalah pemenjaraan 7 orang petinggi FPI termasuk Habib Rizik Syihab dalam kasus perayaan Maulid Nabi Muhammad dan kasus kerumunan masa akad nikah dari putri imam besar FPI tersebut di Petamburan, Jakarta Pusat pada 2021. Tak cukup di situ, HRS juga dijerat atas kasus tes swab di RS Umi, Bogor, Jawa Barat. Saya menduga Jaksa Agung yang kader Nasdem yaitu Muhammad Prasetyo ikut terlibat dalam peristiwa pemenjaraan ulama, kata Novel. Ia mencontohkan kasus yang dialami pentolan FPI lainnya yakni Bahar Smith atas kasus penyebaran berita hoaks atau bohong dalam ceramah serta kasus penganiayaan sopir taksi online pada 2021 lalu, termasuk Habib Bahar Smith yang sudah beberapa kali tersangkut kriminalisasi, ujarnya. Tidak hanya menyoal kasus yang menyeret petinggi FPI, Novel juga mengungkit sejumlah kasus kriminalisasi terhadap sejumlah tokoh, misalnya Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia Ustadz Farid Ogbah, pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ahmad Zain An-Najah dan Anung Al-Hamad yang ditangkap atas sangkaan dugaan tindak pidana terorisme pada 2021. Juga para ulama yang saat ini bersidang seperti Ki Haji Farid Ogbah, Zain An-Najah dan Anung Al-Hamad dan Habib yang lainnya, kata Novel. Ia mempertanyakan keseriusan dan keputusan politik Surya Paloh saat Nasdem tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan yang sebelumnya didukung sayap politik Islam, sehingga patut diduga ada agenda untuk mengadu domba dan memecah belah umat Islam, ujarnya. Sayangnya petinggi Nasdem belum ada yang menanggapi pernyataan tokoh FPI tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengungkapkan alasan kenapa pihaknya mantap mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat presiden pada Pilpres 2024. Kenapa Anies Baswedan? Why not the best? Ucap Surya Paloh. Ia meyakini di tangan Anies, Indonesia akan menjadi negara yang bermartabat dan berkemajuan. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan bangsa ke depan. Insya Allah jika saudara Anies Rashid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini. Jadi bangsa yang lebih bermartabat. Bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya, tegasnya penuh semangat.